Selamat datang kembali di podcast Ongoing Knowledge. Kali ini kita sudah kedatangan seorang teman yang sangat luar biasa dan progresif, penulis yang sangat produktif juga, karena sering ikut conference. Eh, Tidak lain Bang atau Bung Jer. Ya, Oke, halo, selamat sore Bung Jer. selamat sore Haikal. Aduh, apa kabar Terima nih? kasih sudah diundang. Baik, Baik ya. baik Hmm, sekali saya. Kamu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, Kayaknya ini suasananya sangat romantis sekali karena apa diiringi lagu-lagu jazz kan. ya, ya, Iya, aktivitas berarti sekarang ngapain aja nih? ya, masih kerja tesis. Lagi ngerjain tesis. Ya, kerjaan tesis. Kemarin kan kalau nggak salah tuh habis pulang dari riset ya. Ya, riset sama ambil data untuk tesis Tentang apa tuh? tentang apa? Tema tesisnya Ya, atau tema data? tesisnya, tema tesisnya. Ya, kebetulan penelitian soal pendidikan agama leluhur Indigenous Education itu di Sumba, di komunitas Marapu, Oke. agama Marapu. Oke, kita akan bahas indigenous religion ya. Salah satu indigenous religion di apa? Komunitas Sumba di Merapu ya. Ya, Ya, kita akan bahas itu teman-teman. Eh, Namun sebelum itu kita akan coba sedikit tahu latar belakang Bung Jer. Bilangnya apa nih? ya. Bung, Bang, Mas? Panggil aja JR dah, Oh, Bang. Jer langsung. Ya, JR langsung. Oke. Oke. Jer, Hmm, eh, dulu kecil di mana, kemudian ya, besar dan sampai apa minat di mana gitu. Latar belakang singkat lah sampai ya, kemudian bisa di S2 di UGM. di UGM. Ya, oke. Ya, Sambil diminum. sip, bro. Singkatnya saya asalnya dari Kota Soe, di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Lalu di Jawa itu sejak 2013 S1, ambil bidang teologi. Hmm. Lulus 2017, lalu bekerja di bidang pendidikan, kebetulan Oh, guru agama. Lalu entah bagaimana caranya masih pengen sekolah, jadi lanjut ke CRCS. oke. Ya, gitu. Dulu berarti kuliah S1-nya di Oh ya, di Salatiga UPSW. Oh, ke SV Salatiga. Ya, UPSW. Berarti setelah lulus SMA Ya, langsung lanjut ke lanjut ke Jawa. ya, betul. Kenapa pengen di UGM? Setelah lanjut apa kan Ya, guru nih. ah, eh, Biasanya tuh guru tuh jarang yang pengen lanjut lanjut S2 kayaknya. ya, betul. Biasanya ya, biasanya. Kalau udah guru ya udah biasanya ya udahlah Kerja, gitu kan. dapat uang. Dapat uang. Kenapa Ya, pengen lanjut S2 dan ngambil di CRCS? ya, karena ada ketertarikannya studi agama, em, tapi lebih ke studi agama-agama, saya religious studies. Hmm. Itu yang paling waktu saya riset, kan saya kerja 2-3 tahunan itu sambil cari kampus. Oke. Um, karena masih pengen lihat konteks Indonesia, jadi yang paling kuat studi agamanya, terkhususnya indigenous religion ya CRCS. Itu dan memang satu-satunya di Indonesia Satu-satunya di yang Indonesia. punya studi. Saya tidak tahu apa dulu Haikal S1 ada mata kuliah indigenous religion, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Dan itu memang hanya di CRCS Oh seluruh gitu. Indonesia untuk studi agama yang Berarti minat. emang jelas langsung dari awal daftar itu pengen emang ke CRCS itu karena pengen indigenous religion itu ya. Ya, betul. Hmm. Indigenous religion. Tapi emang dulu gurunya guru agama juga. Ya, agama Kristen. Oh, agama Kristen. Ya, Berarti latar belakang Kristen. ya, latar belakang Kristen, lahir dari keluarga Kristen dan nyari uang pakai agama Kristen. Ya kan ngajar agama. Iya, 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 iya. Betul. Nyari uang dari agama Kristen. Hmm. Berarti sempat 3 tahun dulu ngajar Ya, sambil cari-cari peluang kuliah di Ya. S2 UGM. Oke. betul. Kenapa kemudian minat? Nah, pertanyaan selanjutnya kenapa kemudian minat studi agama khususnya indigenous religion? Emang kenapa gitu? Ada apa di komunitas masyarakat adat atau kepercayaan gitu kan? Ya, itu memang panjang ceritanya, cuma
tentu ada hubungan dengan keluarga. Kita orang Indonesia ini kalau dicari-cari sebetulnya tetap ada keluarga yang masih menganut masyarakat adat. Entah mungkin agak jauh ya, misalnya dari nenek, kakek. Kan asalnya semua agama itu kan, nanti baru dijajah, baru pindah agama. Iya, benar. Kemudian kedua, sebetulnya kita sebut aja strategi jangka panjang ya. Maksudnya peminat studi indigenous religion di Indonesia ini sangat sedikit. Jadi kalau kita lihat pakai kacamata peluang kerja atau apa gitu lebih luas. Oke. Kalau yang kedua itu, memang yang pertama memang ada cerita ada kisah-kisah, banyak kisah di balik itu, termasuk S1 saya juga skripsinya masih menyinggung ke agama dan budaya. Belakangan setelah kuliah baru tahu itu sebut indigenous. Jadi ada rencana jangka panjangnya juga di situ, ada pengalaman pribadi, orang sebutnya pengalaman studi itu, yang membuat tertarik ke indigenous religion. Apa mungkin karena di daerah NTT itu ada masyarakat adat juga yang mungkin langsung berinteraksi itu? Betul, ya betul. Memang ada masyarakat adat yang banyak, yang kental, termasuk Sumba misalnya tuh. Di NTT dan di Jawa pun banyak sebetulnya. Kalau kita ke gunung-gunung kan masih ada. Ya. Bukan hanya gunung, sorry, di kota pun ada. Di Jogja ini ada Sabda Dharma. Oh iya, benar-benar. Yang punya itu ruko sepanjang galeria itu. Oh iya? Galeria ke sana, ke arah UGM tuh. Itu banyak punya orang Sabda Dharma. Jadi jangan bayangkan indigenous itu hanya di desa. Mereka Sabda Dharma. Nah itu memang masuk. Itu jawabannya juga masuk. Oke. Oh iya, tadi sebelumnya indigenous itu adat ya, masyarakat adat gitu lah, masyarakat adat atau apa gitu. Maksudnya takutnya teman-teman tuh nggak tahu indigenous apa gitu kan. Kan kalau misalnya dibahasakan pribumi lah gitu kan. Pribumi ya. Ya kan. Kalau dibahasakan. Tapi kan harus ada jelas dulu gitu apa yang dimaksud indigenous itu gitu. Takutnya beda gitu kan persepsinya. Soal indigenous itu memang karena istilahnya Indonesia kan kita kenal 6 agama. Tapi agama saya sering lebih suka pakai kata agama leluhur, tapi bukan berarti yang lain salah. Dia juga berpadanan dengan masyarakat adat, agama suku. Itu semuanya kalau di akademik berbeda, tetapi untuk penyampaian secara publik kita boleh bilang sama aja. Jadi yang disebut masyarakat adat misalnya Dayak. Namun dalam studi-studi indigenous itu nama di literatur lah. Tapi kalau kita tanya ke orangnya, mereka bilang panggil apa aja terserah sebenarnya. Misalnya adat, agama, tapi harus dilihat sebagai agama. Jadi indigenous, saya pikir agama leluhur paling dekat sebetulnya. Berarti indigenous di sini maksudnya indigenous religion itu kan agama leluhur gitu bahasa ininya. Iya, karena ada tulisan juga apa dari Mas Anjo tuh politik rekognisi pasang surut rekognisi agama leluhur Indonesia. Karena kalau nggak salah Bapak indigenous Indonesia, Mas Anjo ya, Nabi. Dia Nabi indigenous Indonesia. Iya, dosen UGM, ketua prodi CRCS. Betul. Oke. Berarti indigenous. Nah, kenapa indigenous kan tadi kan sering tidak diakui kan di Indonesia, atau tidak dianggap sebagai sebuah agama gitu kan? Karena biasanya dianggapnya masyarakat adat, aliran kepercayaan itu masyarakat adat kan, tapi nggak dianggap agama gitu kan? Karena agama cuma Islam, Kristen. Itu mengapa kemudian sekarang disebut indigenous itu sebagai sebuah agama? Apa yang latar belakangnya? Apakah kemudian apa gitu? Ya memang jadi sejarah panjang agama leluhur didiskriminasi itu banyak unsurnya. Ada unsur kita sebutnya kesalahan agama, misalnya penjajahan. Harus diakui, suka tidak suka, masuknya agama Samawi
saya sebut semau itu Islam, Kristen, Yahudi. Kita kan sebenarnya originnya sama, Satu turunan. satu turunan sampai Indonesia baru berkelahi dari dulu sebenarnya. Iya, Nah iya, itu iya. lalu ada persoalan politik situ, ekonomi, misalnya agama Tionghoa Hmm. itu kan lebih banyak diskriminasi karena ekonomi. Makanya dulu nanti mungkin kalau ambil kelas Konghucu, nah, ya, pernah dijelaskan seperti itu. Jadi banyak alasan. Hmm. Em, Singkat cerita, paling tidak dari buku tadi, Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur, waktu sebetulnya sudah dari sejak penjajahan sebetulnya. Pernah dengar, mungkin kita semua tahu ya, pelajaran SD itu 3G, Gold, Glory dengan Gospel. Oh Jadi ya. dulu agama-agama yang masuk bawa perdagangan, lalu juga eh, kalau di Kristen penginjilan ya, cuma di Islam saya lupa ya, penyebaran agama itu istilahnya apa? Dakwah. Dakwah. Jadi paham untuk menyebarluaskan ajaran gitu kan. Misionaris kan kalau Kristen itu. Ya, Kristenisasi. kristenisasi, ya, evangelization misalnya. Lalu yang paling kuat itu sebetulnya politik agama resmi di Indonesia. Hmm. Politik agama, jadi singkatnya politik agama resmi itu pemerintah Indonesia pernah menggunakan definisi agama yang diskriminatif. Hmm. Dalam teori agama tuh ada yang dikenal sebagai 3C, creed, credo, community. Jadi yang disebut agama tuh yang punya kitab, yang punya nabi, punya ajaran, dan punya komunitas. Hmm. Nanti lain-lain misalnya punya gedung. Tapi singkatnya creed itu ajaran termasuk kitab suci, credo itu pengakuan, bahasa Inggrisnya kan credo misalnya, community. Nah itu dipakai negara untuk mendefinisikan yang disebut agama. Nah itu tentu saja diskriminatif karena otomatis agama leluhur tidak masuk ke situ. Hmm. Sifat agama leluhur itu diturunkan secara praktis, jadi tidak melalui kitab. Mereka Orality tidak, gitu ya. ya, Oralitas. oralitas ya salah satu, tapi lebih luas dari itu. Hmm. Tuhan misalnya, Tuhan itu istilah sebetulnya kalau lebih jauh lagi istilah Kristen. God misalnya, God, lalu itu dipakai oleh negara untuk menentukan agama. Di luar itu disebut budaya. Hmm. Nah itu kesalahannya mulai dari situ. Jadi agama leluhur hanya sekedar dikenal sebagai budaya. Makanya kita sekarang lebih dekat ya dengan budaya misalnya. Budaya tari-tarian, lalu lagu, kita sebutnya lagu daerah. Daerah. Padahal itu semuanya religius. Ah. Orang Sumba misalnya melihat kuda itu, tarian kuda itu religius karena itu dekat dengan ajaran agamanya. Agama leluhur Merapu, itu. ya misalnya. Termasuk di Jawa misalnya tradisi sesajen itu kan kemudian dianggap jadi negara membuat kita melihat agama leluhur itu sesat karena mereka mengacu pada studi 3C tadi yang jelas-jelas itu kolonial. Hmm. Produk kolonial yang dibawa Ya. Indonesia gitu. Betul. Iya sih kalau dipikir-pikir sebelum ada Islam Islam kan baru Islam lah misalnya yang hadir atau Kristen gitu kan. Itu kan baru abad ke 13. Ya. Sekitar gitu lah. Ada yang bilang juga abad 7. Dengan petilasan Samudra Pasai di sana itu kan. Kalau Islam, Ya. kalau Kristen kayaknya mungkin melalui penjajahan kan. Ya. Melalui Ya, banyak Belanda. jalur lah mereka. Iya. Banyak jalur. Tapi yang menang Islam nih. Nah, di daerah sana. Iya. Sumatera, Jawa. Iya, tapi dari sana. Ya. Oke. Lagi-lagi ketika agama luar lah bahasanya itu kan. Ya. Itu datang dan kemudian mendominasi, kemudian Ya. agama leluhur tersingkirkan, Ya. bahasanya gitu. Ya, itu kan mungkin karena hasil apa? Hasil penyesuaian para penduduk ya dengan ide baru. Bukan berarti bahwa kemudian agama yang kita anut Islam Kristen itu jelek gitu kan. Bukan politiknya yang salah. Iya, tapi politiknya. Betul. Nah, tadi pendidikan apa tadi tesnya tuh Pendidikan agama leluhur. Pendidikan agama leluhur. Nah, Ya.
mengapa kemudian mengangkat tesis ini? Mm-mm. Apa 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 kemudian dan kenapa kemudian milih di Merapu? Ya, Gitu kan. Apa mungkin kan udah di sana kan 3 bulan ya, Bang ya, Ija? 3 bulan. 3 bulan kurang lebih. Mungkin apa yang didapat dari hasil pengalaman di sana gitu selama 3 bulan dengan masyarakat adat? Pasti Ya. banyak sekali itu. Ya lumayan. Memang untuk S2 itu kalau menurut buku yang kita kan ambil research method kan sekarang ya. Tahap S2 studi lapangan disarankan 2 bulan. Kurang dari itu tidak apa-apa, lebih bagus. Jadi saya ambil lebih sedikit, 3 bulan. Pendidikan karena dekat dengan pengalaman saya. Pengalaman saya iya, sebagai betul, guru, betul. saya ingin memakai pengalaman saya untuk menjadi sebuah kajian ilmu. Pertama itu lebih dekat dengan kita, jadi bicara sesuatu yang dekat lah, Ya, betul. dengan pengalaman hidup. Dan kedua, memang saya banyak mengabdikan studi pada bacaan saya selama hidup atau kerja itu lebih banyak pendidikan. Entah kenapa, mungkin memang ya gitulah. Apa yang saya dapat, kenapa Merapu? Jadi di Indonesia itu kan sudah ada namanya pendidikan kepercayaan. Pendidikan kepercayaan itu adalah pendidikan agama bagi agama leluhur. Tapi namanya saja yang beda. Pendidikan kepercayaan. Pendidikan kepercayaan. Jadi misalnya di Islam apa PAI itu. PAI agama Islam. Islam di sekolah-sekolah kan. Ya. Kalau Kristen ya PAK, pendidikan agama Kristen. Nah, kalau agama leluhur namanya pendidikan kepercayaan. Nanti baru belakangnya beda. Misalnya pendidikan kepercayaan Marapu, pendidikan kepercayaan Parmalim. Ya. Itu aneh juga diakui sebagai agama tapi namanya kepercayaan. Kenapa enggak pendidikan agama Merapi PAA gitu? Iya, ya benar. Nah, itu panjang lagi ceritanya. Tapi singkatnya, karena mereka itu salah satu di Indonesia yang sudah punya. Di Jawa misalnya baru beberapa tempat, di Semarang ada 1-2 pendidikan kepercayaan Sabtu Dharma. Lalu pendidikan di Surabaya tuh ada. Pokoknya sudah banyak. Itu di sekolah? Di sekolah. Di sekolah? Sekolah formal negeri. Oke, lanjut dulu nanti aja. Ya, jadi seperti pendidikan agama pada umumnya di sekolah. Jadi persis seperti misalnya lulusan tarbiyah kan, ya. Nanti jadi guru gitu. Nah, sama juga agama leluhur sudah ada resmi dari negara sebagai bagian dari pengakuan. Misalnya sekarang agama leluhur kan sudah taruh kepercayaan mereka di KTP. Akta anak sudah, sertifikat ini, pokoknya mereka diberikan layanan, namanya sebagai layanan publik, sebagai hak negara, itu pelan-pelan sudah dipulihkan. Karena negara Indonesia sudah lebih maju dan menganggap sistemnya, masyarakatnya masih dari belakang, sudah mengakui agama leluhur. Oke. Nah, Marapu itu salah satu alasan yang sudah punya. Jadi subjek penelitian saya itu. Nah, kemudian kenapa di Marapu? Karena mereka tuh salah satu agama leluhur terbesar di Indonesia. Agama leluhur terbesar di Indonesia? Secara jumlah. Berapa pertama atau? Saya banyak yang bilang pertama, cuma saya belum lihat data resminya. Tapi untuk satu kabupaten yang saya teliti itu ada 17.000. Satu kabupaten? Nah, kalau di satu Pulau Sumba itu sampai 120.000 orang yang tercatat agama Merapu. Agama Merapu. Emang namanya agama Merapu? Merapu ya. Nah itu lumayan banyak untuk ukuran Indonesia. 120.000 ya? Satu pulau. Banyak. Ya lumayan. Itu sudah satu Jogja gitu. Belum. Kota Jogja bukan itu. Satu UGM lah. Satu UGM ya. Satu UGM. 120.000 jiwa. Dan masih sementara dicatat. Masih terus. Belum selesai ya. Karena banyak yang di gunung-gunung kan itu susah betul jalannya. Tapi selain Merapu itu kan berarti di NTT ya? Ya. Di daerah mana tempatnya? Ya. Di apa maksudnya kabupatennya itu? Di penelitian saya di Kabupaten Sumba Timur. Sumba Timur. Ya. Nama daerahnya Merapu atau nama kepercayaan, nama agamanya. Oke, ini kirain itu diambil dari nama daerah bukan ya?
Bukan, itu namanya sendiri. Berarti Sumba Timur. Kan itu kan NTT tapi Sumba tuh beda pulau lagi kan? Ya, Iya, yang terkenal dengan apa resort-resort mewahnya itu kalau nggak salah ya, tuh Sumba. itu tempat favoritnya Ernest Prakasa. Banyak film dia bikin. Iya kan di situ. Iya iya iya. Oke, berarti eh, mengapa kemudian di Sumba tadi kan karena pertama masyarakatnya paling besar gitu kan dan ada yang pendidikan keagama apa pendidikan Kepercayaan. kepercayaan. Ya, Berarti kalau misalnya di Sumba kan kalau di Sumba Timur kan emang karena ada Merapu kan. ya, Eh, Berarti gurunya itu ada khusus pendidikan kepercayaan Merapu itu ya. atau diambil dari guru agama yang kemudian dialihfungsikan untuk mengajar guru apa untuk atau gimana? Pendidikan agama Merapu. Ya. Guru itu orang Merapu yang sementara karena mereka itu kebanyakan belum punya S1, jadi disebutnya fasilitator atau penyuluh. Tapi itu disertifikasi langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi betul-betul dari pusat aturannya. Semuanya diatur, diberikan pelatihan selama 5-10 kali. Sekali pelatihan itu 2-3 minggu. 10 kali pelatihan. Hmm. Berarti hampir Kan mereka tuh sudah mulai dari 2018. udah mulai diberi fasilitas seperti itu. Fasilitas dan kelasnya sudah ada sejak itu. Jadi sudah berapa tahun nih? Sudah 6 tahun kan? Ya 6 tahun. Jadi 10 itu lumayan banyak untuk 6 tahun ini. Iya, iya, iya. Nah, itu sekarang untuk jurusan guru pendidikan kepercayaan sudah ada di Semarang. Namanya itu di Universitas 17 Agustus. Itu yang bikin itu dari Kementerian Pendidikan dan semua anak-anak kepercayaan seluruh Indonesia itu sekolah di situ. Pakai LPDP. LPDP. Ya, S1. S1. Udah ada LPDP S1 untuk pendidikan kepercayaan. Ya, kalau S1 kan sudah banyak. Ah, LPDP S1. Kan namanya aja beda-beda. iya sih. Nanti beasiswa apalah. Tapi Iya, untuk jadi benar-benar diakui negara dan dibiayai negara. Semuanya pakai LPDP. Dari Sumba tahun kemarin tuh 5 orang dikirim jadi untuk guru kepercayaan Merapu S1. Tahun ini 12 orang. Semuanya LPDP. Untuk masuk ke 17 itu. Universitas 17 Agustus. Ya, 17 Agustus Ya. di Semarang. Ya. Menarik. Ya, jadi ini salah satu kehadiran negara ya, meskipun memang Ya. di lapangannya mungkin pasti Yang gampang memang banyak. iya iya. Ya. Tapi emang di Sumba itu mayoritasnya itu. Mayoritasnya Kristen. Mayoritasnya Kristen. Ya, jadi memang karena sudah dikristenisasi. Memang itu bahasanya orang Kristen maupun ini kita bicara studi ya. Kalau saya dituntut tanggung jawab ya gampang aja baca aja buku-buku yang saya kasih nanti atau jurnal. Tapi memang mayoritas Kristen yang pertama, kedua ya banyak, kedua Islam, ketiga Katolik kalau tidak salah. Ya Marapu yang paling sedikit. Tetapi agama ini kan luas maknanya. Itu cuma kan ada yang KTP Kristen ya. Nah itu yang saya bilang tadi, 17.000 itu belum dicatat semua. 120, oh ya 17.000 ya. Ya, 17.000 itu di pulau di Kabupaten Sumba Timur. Sumba Timur doang. Kalau satu Pulau Sumba 120.000, karena proses mencatat ini kan makan waktu. Belum lagi tantangan sana sini. Jadi yang KTP-nya Kristen, kadang-kadang orang Sumba orang Kristen masih mempraktikkan kepercayaan Merapu. Jadi kalau kita mau bilang secara kuantitas, tapi pada praktiknya lebih dari itu. Walaupun mayoritasnya Kristen. Walaupun mayoritasnya Kristen. Ya. Sama kayak orang di Jawa kan banyak orang Islam masih kejawen. Ya, jadi ya. Relatif. Iya benar. Oh, berarti versi Kristennya itu mungkin ya Merapu. Kristen hybrid lah. Kristen hybrid. Kalau secara teori. Iya. Apa multiple belonging apa segala macam. Ya kalau di Jawa khususnya Jogja kan atau Jawa Tengah gitu kan. Ya. Kejawen gitu kan. Kejawen. Jadi Islam yang Islam masih Kraton, mempraktikkan apa ya. budaya. Meskipun tapi mereka lebih senang diakui sebagai Merapu atau Kristen? Ya, Merapu.
Merapu ya? Yang mananya? Ya orang-orangnya itu. Orang ya Marapu pasti Marapu yang Kristen disebut. Banyak kok orang Kristen yang saya ketemu misalnya percaya Marapu, tapi KTP-nya Kristen ya sudah dijalani dua-duanya. Dua-duanya. Ya, Oke. itu biasa kan. Sebenarnya di seharian biasa. Ya, Kita ya. lihat di kebudayaan yang tadi Haikal sebut kebudayaan, tapi mereka juga percaya kan Ya, dan ya. mempraktikkan. Nah, mungkin kita masuk ke ini ya, apa? Doktrinnya lah minimal itu kan, Ya. biar tahu apa sih gitu kan, Ya. agama Merapu itu seperti apa gitu. Maksudnya ya kalau kita sebenarnya kita nggak bisa lihat dari kacamata agama Islam atau Kristen kan, yang ada Tuhannya apa gitu, nabinya siapa, nggak bisa gitu kan. Tapi bagaimana sih gitu kemudian praktik agama Merapu itu? Betul. Pertama saya setuju kita tidak bisa pakai yang tadi saya sebut 3C itu kan. Itu kan dipakai negara. Ya. Dan itu memang ada banyak studi, banyak dokumen yang bisa kita pakai tunjukkan. Pada dasarnya kalau kita sebut ajaran Marapu ataupun indigenous worldview, cara pandang agama leluhur, itu macam-macam. Makanya studi-studi tentang agama leluhur sekarang mengutamakan pertama studi etnografi. Untuk kita tanya ke mereka langsung. Ya. Nah, yang saya tanya hasilnya adalah bahwa Marapu itu kan dari dua kata bahasa Sumba yang apa yang pertama ma yang pertama ma itu artinya yang, ma itu yang, rapu atau rapo itu artinya yang sudah mendahului. Oke. Yang sudah mendahului itu meninggal, maksudnya sudah mati, tapi seluruh alam semesta, misalnya manusia, tumbuhan dan hewan. Jadi mereka tidak menyembah manusia, tapi mereka menghormati yang sudah mati. Oke. Termasuk hewan. Jadi Marapu itu dunia sesudah kematian. Dunia sesudah dunia sesudah kehidupan, maksudnya. Oh, dunia sesudah kehidupan. Pokoknya tapi ya. yang mereka sebut itu dunia nyata dan tidak nyata. Jadi orang Marapu percaya bahwa dunia nyata dan tidak nyata itu terhubung. Misalnya kalau di ajaran agama Samawi, saya sebut Samawi karena tidak semua agama itu punya surga neraka. Ya. Samawi itu tidak ada ya, Islam, Kristen, Katolik. Ada surga neraka gitu lah. Jadi orang Merapu juga ada, tapi mereka percaya leluhur itu, yang disebut leluhur tadi, itu punya ajaran yang terus dipraktikkan sampai hari ini. Jadi orang Merapu percaya bahwa seluruh alam semesta itu saling terkait dan hidup saling menghormati. Misalnya kenapa ketika mereka mau ke hutan, mau ambil tumbuhan, mereka izin dulu. Kalau dalam ritual kan ada ritual potong ayam, itu izin namanya. Mereka mau ke mau ambil misalnya potong pohon, ada ritual, mohon izin. Jadi permisi istilahnya. Nah, kenapa begitu? Karena bagi orang Merapu semua alam itu punya roh. Semua alam punya roh. Dunia ini makhluk hidup, semuanya hidup. Karena semuanya berasal dari Sang Pencipta. Semuanya berasal dari Sang Pencipta, yang disebut dalam bahasa Sundanya itu kiri. Jadi, berarti mereka tetap percaya adanya yang menciptakan, yang transenden. Yang transenden. Bisa disebut Tuhan atau apapun itu, tapi mereka tetap percaya. Tapi bagi orang Merapu yang sebut Tuhan atau kiri itu, dia tidak bisa kita kenali atau kita ketahui. Makanya mereka hanya tahu sifat-sifatnya aja. Jadi mereka percaya pada Tuhan, tapi mereka tahu bahwa manusia, makhluk yang terbatas, tidak bisa menjelaskan dan mengetahui siapa itu Tuhan. Jadi mau dibilang Tuhan A terserah, B terserah, kan kita tidak tahu, tapi kita percaya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka tahu bahwa dunia ini tidak mungkin ada tanpa ada yang menciptakan. Yang menciptakan sudah tentu sesuatu yang melampaui manusia, yang disebut Tuhan.
Karena dia melampaui manusia, maka dia tidak bisa kita ketahui. Makanya orang Merapu tidak pernah kenal namanya penistaan agama, karena mereka tidak akan peduli mau dihina atau apa. Karena nggak bakal, Tidak ada yang tahu. iya tidak ada yang tahu. Mau bilang Tuhan jahat, oke. Mau bilang Tuhan baik, oke. Tidak ada yang tahu. Silahkan. Yang mereka jaga itu adalah hubungan dengan yang sudah mati. Misalnya nenek, kakek, itu kan orang yang pernah memberikan mereka kehidupan. Betul. Makanya mereka menghormati dengan nanti ada ritual. Oh iya iya. Jadi mereka tidak menyembah. Mereka dibilang menyembah Tuhan iya, tapi tidak menyembah Tuhan juga iya. Oke. Karena ya siapa yang tahu Tuhan? Bagi mereka lebih penting yang pernah berkontribusi terhadap mereka, termasuk orang tua gitu kan, alam, hewan, Ya. atau seperti apa? Jadi begini, itu betul lebih penting yang pernah oh ya, saya jelaskan dulu ya sedikit tadi, sorry lupa. Jadi Tuhan itu, yang tahu Tuhan itu hanya orang yang pernah bertemu Tuhan, ialah mereka yang sudah meninggal. Oke. Karena mereka hidup bersama Tuhan kan. Makanya orang Merapu itu ketika ritual mereka menyampaikan permohonan kepada Tuhan melalui orang-orang yang sudah meninggal. Tetapi menariknya ini yang saya kagumi dari ajaran Merapu. Orang Merapu tidak pernah mengenal istilah meminta kepada Tuhan. Karena mereka merasa manusia tidak layak. Yang mereka sampaikan itu permohonan. Yang meminta hanya orang-orang para Merapu yang sudah di alam tidak nyata. Berarti perantara melalui mereka. Makanya Merapu disebut perantara. Oh, Merapu itu perantara. Ya, Merapu yang di dunia tidak nyata. Merapu. Jadi mereka tuh ketika itu mereka meminta. Bukan menyembah. Mereka tidak menyembah orang yang meninggal. Tetapi meminta. Nanti dari orang meninggal itu menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Sang Pencipta. Karena mereka sudah tahu siapa dia. Apa dia, siapa dia, tidak ada. Hanya orang yang pernah bertemu. Mereka sebutnya kembali ke asal. Jadi ketika orang mati, mereka kembali ke asalnya, ke asal origin. Saya kalau terjemahkan ke jadi saya sebut origin, awal mula, asal mula. Oke, ya, paham. Jadi itu bentuk relasinya. Mereka tidak menyembah orang yang mati. Orang dimanapun ya, orang kira agama leluhur itu menyembah orang mati. Apa? Sebetulnya itu salah besar. Nanti Ancu kritik itu di IRP, Indigenous Religious Paradigm. Saya paham gitu ya, bagus sekali sebetulnya relasinya kan. Jadi Tuhan itu mereka percaya, tapi siapa yang berhak bilang Tuhan itu siapa? Ya. Dalam sebenarnya kan, kalau kita benar. analisa pakai. Jadi ingat ini, di Islam tuh ada konsep yang seperti itu. Tawasul namanya. Ya. Jadi tapi khususnya terhadap orang soleh. Ya. Jadi kita memohonkan kepada Tuhan melalui orang-orang yang sudah meninggal, berarti orang-orang yang soleh gitu. Lebih, tapi nggak minta melalui orang solehnya. Meskipun ada juga yang berpendapat bahwa sebagian meminta terhadap orang soleh biar orang solehnya yang memberi yang memohonkan terhadap Tuhan itu kan. Karena di Islam juga ada di dalam Al-Quran tuh sebenarnya orang soleh itu orang yang mati di jalan Allah itu tidak meninggal, mereka hidup katanya. Gitu. Ya itu menarik untuk kalau kita mau lihat keterkaitannya. Studi agama sebut komparasi, cuma orang nanti pikirnya jelek disebut keterkaitan. Tapi orang Merapu juga bisa, misalnya memohon pada Tuhan. Misalnya anak-anak SMA mereka di kelas lagi ujian tiba-tiba memohon, tapi mereka akan selalu anggap itu sesuatu yang kurang bagus dilakukan. Kan bisa kan spontan, tidak harus. Kalau tunggu ritual kan lama misalnya. Iya. Bisa, tapi mereka ini ya rendah hatinya orang Merapu. Ketika berdoa langsung pada Tuhan, mereka tuh merasa tidak layak, sekaligus tidak akan pernah marah, didapat atau tidak. Karena kita tidak layak, mereka bilang ya Tuhan mau kasih silahkan, tidak ya tidak. Jadi tidak pernah tamak begitu saya lihat orang. Iya. Kenapa kemudian muncul ada anggapan bahwa mereka tidak layak berdoa? Karena manusia itu berdosa. Oke. Ada juga pemahaman dosa dalam mereka. Cuma dosa itu bahasa Samawi. Bahasa Sumbanya ada lagi, itu saya lupa karena banyak sekali bahasa Sumba yang sulit. Bahasa apa? Bahasa aslinya. Bahasa Sukma tadi. Bahasa Sumba itu Sumba. Bahasa Marapu, bahasa adat lah kita sebut. Bahasa Marapu yang
ini dalam studi-studi agama pentingnya. Kenapa saya pakai bahasa asli? Itu yang penting kita kedepankan gitu. Misalnya pakai bahasa agama mereka, menghormati kan. Betul. Karena manusia berdosa dan tidak layak. Sama sekali tidak layak meminta. Makanya meminta pun harus melalui marapu. Yang sudah meninggal duluan. Yang sudah meninggal duluan. Kembali lah bahasanya. Ya. Oke. Menarik. Berarti termasuk terhadap pohon, hewan yang sudah meninggal juga Ya. mereka anggap sebagai merapu yang juga nanti bakal bertemu dengan Tuhan gitu. Bagaimana kemudian, kan tadi kan misalnya itu kan relasi dengan leluhur kan, Ya. maksudnya dengan alam tidak nyata kan, bahasa mereka itu kan Ya. tidak nyata kan, Ya. karena sudah meninggal. Bagaimana kemudian dengan relasi dengan alam, Ya. hewan, manusia yang masih hidup gitu. Betul, ya. Pertama begini, dalam marapu itu semua yang sudah mati, apapun itu, hewan punya marapu. Jadi marapu itu kan leluhur. Jadi semua yang ada di dunia kan punya pendahulu. Misalnya pohon, batu itu punya pendahulu. Jadi orang marapu percaya tidak ada yang muncul tiba-tiba. Seperti teori Big Bang gitu. Karena ini semua terlalu indah untuk disebut tiba-tiba. Oke. Orang bisa makan nasi, bisa minum air, itu bagi mereka itu keteraturan. Keteraturan itu diciptakan. Nah, mereka saking tidak tahunya siapa yang menciptakan, mereka sebut sebagai kiri atau Tuhan. Tapi siapapun tidak tahu siapa dia. Hubungan dengan alam itu hubungan saling menghormati, menghargai karena sesama ciptaan. Orang marapu tidak menganggap hewan itu lebih rendah dari manusia atau pohon. Makanya ketika mau menebang pohon atau membunuh hewan, mereka membuat ritual. Ritual itu semacam memohon izin kepada leluhurnya untuk mengambil nyawanya. Oke. Misalnya memotong, katakanlah mereka kan ada pakai babi, ada pakai ayam, ada pakai kerbau misalnya. Sapi tidak dibunuh, dianggap hewan, kan itu dibawa Belanda ke Sumba. Jadi menarik ya, sapi itu dalam cerita mereka tuh hewan dari luar Indonesia, India sebenarnya kalau kita belajar sejarah. Jadi mereka tidak anggap itu hewan ritual, hewan adat. Kerbau itu setiap ritual itu selalu memohon izin kepada leluhurnya yang sudah meninggal. Misalnya bapaknya kerbau itu misalnya atau kakeknya, bahwa dia akan mengembalikan anakmu ke tempat Sama dengan keluarganya secara terhormat. Oke. Dengan melalui ritual. Ritual. Makanya orang adat itu percaya mati itu satu kemewahan. Makanya mati itu sama seperti lahir. Orang kan bahagia kan. Betul. Nah, mati itu pun juga harus dirayakan. Karena kematian itu bagian dari kehidupan. Itu bagian dari hidup. Masa mati kita tidak istimewakan itu. Betul. Makanya ada ritual. Termasuk misalnya membuka ladang, menangkap ikan, atau kelahiran. Makanya ada ritual kelahiran, ritual kematian. Saya lupa di Jawa tuh pernah ada kelahiran tuh ritualnya untuk memotong tali pusar. Jadi hubungannya itu saling menghormati karena sama-sama makhluk ciptaan pertama. Yang kedua, sama-sama makhluk hidup yang harus saling menjaga. Makanya orang adat itu mati-matian jaga tanah mereka. Karena mereka bukan tidak tahu kalau bisa dirubah jadi pabrik dan dapat uang, bukan. Tapi lebih penting menjaga warisan leluhur. Oke. Menjaga dia seperti apa yang ada. Kalau dia hutan, ya hutan saja. Kalau dia tempat berkebun, ya berkebun saja. Makanya ketika memotong hutan dan membuka kebun ada ritualnya. Karena mereka merubah sesuatu yang diciptakan Tuhan menjadi sesuatu yang dibuat manusia. Oke. Berarti ya secara tidak langsung memang sangat benar-benar menghargai dan menghormati alam yang tidak nyata itu kan, yang termasuk Tuhan itu kan. Ya, alam yang tidak nyata dihormati dengan cara menghargai alam yang nyata. Betul. Makanya ada ritual, ada prosesi, ada ya banyak lah, orang adat itu banyak. Tapi semua agama kan ada macam-macam ritualnya kan. Namanya saja beda-beda. Misalnya ada puasa, ada ibadah, ada sholat, macam-macam kan. Itu semua cara mereka hidup. Oke. Merapu, menarik berarti ya.
mereka sangat menghormati leluhur mereka. Ya, Karena Menapu sendiri itu kan yang sudah mendahului. gitu kan. Bagaimana kemudian misalnya tadi kan sapi itu menarik nih. Kenapa kemudian hewan ini mah kita karena logika ya, mungkin karena beragaman kan di luar logika kan. Ya. Nah, ini coba mengkonfrontasi aja dengan logika saya. Mengapa kemudian misalnya tadi kan mereka memiliki keyakinan bahwa alam termasuk hewan dan tumbuhan itu bagian yang perlu di ini kan. Tapi kemudian tadi ada pengecualian sapi. Mengapa kemudian bisa ada pandangan seperti itu? Padahal kan juga memang misalnya kalau misalnya secara konsisten kan mereka juga termasuk hewan kan gitu kan yang diciptakan gitu. Ya. Betul. Itu tadi misalnya sapi saya singgung karena saya pun juga menarik. Artinya menarik tapi tidak mendalami sejauh yang saya tahu. Cuma karena dalam sejarahnya maksudnya adalah bahwa agama dan kehidupan nyata, agama manapun sebetulnya bisa terkait dan tidak terkait. Misalnya begini, saya pakai contoh agama Kristen aja lah misalnya. Dalam ajaran Kristen kan ada A, B, C, D. Tapi tidak semua hal kan datang dari Kristen. Betul. Misalnya teknologi, kapitalisme, yang susah-susah nih. Modernitas, itu kan jadi debat antar agama. Agama leluhur pun juga punya situasi yang sama. Ketika melihat teknologi, mereka mau bilang apa? Islam misalnya, ketika melihat bencana alam, melihat kemajuan teknologi, kan ada kita mencari ajaran kita yang bisa menjelaskan fenomena di luar. Terjadi dialog. Kadang-kadang ditolak. Ya, betul. Misalnya, agama Islam menolak ABCD misalnya. Kristen menolak neokapitalisme, karena neokapitalisme melahirkan adanya disparitas ekonomi, ada yang miskin, ada yang kaya, ada yang segala macam. Mereka menolak sapi karena dalam diskursus mereka sapi itu tidak dibawa oleh leluhur mereka ke Sumba. Tiba-tiba ada sapi misalnya. Sapi itu muncul karena dibawa Belanda dalam cerita mereka. Bukan berarti mereka menolak sapi bukan ciptaan Tuhan, bukan. Tapi tidak menjadi bagian inti dari ajaran ritual. Misalnya orang Merapu tahu fashion, banyak orang Merapu, istilah Merapu itu mereka kaya hewan. Karena iya, kerbau 100 ekor kan setara berapa ratus juta. Iya sih, benar. Bukan kaya uang. Kami walaupun tidak pakai sandal tapi kami kaya hewan. Lihat di ladang, itu baru kerbau. Belum lain-lain. Nah, karena sapi itu tidak ada di dalam tradisi oral mereka, tetapi mereka menghormati sapi. Nah, menghormati tidak harus melibatkan di dalam ritual kan? Ya, benar. Misalnya orang adat itu ritual kan unik ya, pakai pakaian adat. Mereka bisa beli jas. Oh iya, tapi kan bukan bagian dari ajaran. Jadi tidak konsisten dalam artian maksud saya adalah bagi saya masuk akal. Ini doktrin lah ya bahasanya kalau ya doktrin atau ajaran. Iya, ajaran. Ajaran lebih netral. Ajaran lebih netral ya. Ajaran Merapu tidak ada soal sapi, tetapi cara pandang mereka pada sapi sama dengan semua hewan. Ya, benar. Ya wajar sih. Islam juga sama misalnya. Ya karena saya Islam kan. Kita punya Islam aja. Ya itu malah bagus kan biar ada gambaran lain. Misalnya kan Islam juga menghormati diminta untuk menyayangi seluruh makhluk hidup gitu, termasuk apapun itu, meskipun memang misalnya anjing gitu kan, itu kan najis kan, nggak boleh disentuh gitu kan. Tapi bukan berarti itu kan dalam ajaran kita anjing kemudian nggak perlu jangan disentuh kalau mau sholat gitu kan, bukan berarti mereka itu dibenci gitu kan. Tetapi karena itu ajaran yang kalau misalnya disentuh berarti kita nggak bisa sholat gitu kan. Harus wudu dulu, atau babi nggak boleh dimakan bukan berarti kita membenci gitu kan. Ya karena nggak dimakan aja. Mungkin sama dengan saja. Iya, sama dengan sapi gitu kan. Seperti itu. Oh iya benar. Betul. Merapu. Menarik. Kalau soal ajaran banyak memang.
yang saya kira ya itu dicari-cari pun bisa mirip ada Iya benar. ajaran yang lain. Kiri berarti nama Tuhan, apa istilahnya kiri untuk menyebut Tuhan di sana. Ya, Kiri. kiri. Jadi ya bahasa Arab punya. Kalau belajar sesuatu kan penting kita tahu bahasa aslinya kan. Misalnya bahasa Arab. Kalau di Kristen kami bahasa Yunani, Ibrani itu didalami untuk melihat secara logika, historis. Oke. Berarti selama 3 bulan di sana sudah sangat ini ya, udah hidup bareng sama masyarakat Merapu. Berarti ikut praktik juga. Praktik apa yang pernah diikuti gitu? Ritual, maksudnya ritual. Ya, ritual Salah itu satu ritualnya gitu. banyak, cuma karena hanya 3 bulan, maksudnya karena ritual itu ada kalender adatnya. Misalnya kalender adat ritual menanam itu kan jelas Desember karena musim hujan. Betul. Saya kira di semua tempat ya musim hujan kan Desember sampai April misalnya. Lalu panen, kalender adatnya ada itu. Saya dapat pertama ritual Katauda Kawindu. Katauda Kawindu itu bila pernah lihat misalnya ada satu patung di depan rumah, altar ya. Kalau di Hindu kan ada Ya, tempat ibadah buat ini apa, buat nyimpen sajen. sesajen misalnya, atau mereka juga punya namanya katoda, itu semacam batu atau kayu yang ditaruh depan rumah untuk ritual. Misalnya untuk ritual kebetulan ada tempat ritual yang kayu yang patah, itu katoda yang patah diganti baru ritual. Jadi ada potong ayam, ada lalu darah ayam itu disiram di atas katauda, ayamnya dipotong, lalu ditaruh di batok kelapa, namanya Tangabula Hapa. Tangabula Mangejik. Tangabula Mangejik itu tempat persembahan untuk memberi makan leluhur. Nah, menariknya setelah ditaruh di situ, ayam yang sisa itu dimakan bersama. Enaknya di ritual gitu, kita ikut makan. Nah, ditaruh 4 di situ, lalu katauda itu diganti dengan kayu yang lebih bagus, lebih kuat. Lalu ada ritual lainnya. Kedua itu ritual kematian. Nah, menariknya begini. Di Marapu itu kematian itu kenapa dirayakan? Karena orang yang hidup itu memiliki makna yang penting bagi kehidupan kita. Jadi orang Marapu percaya kehidupan yang ada sekarang ada karena juga bagian dari kehidupan yang sudah mendahului. Makanya kehidupan saat ini adalah akan memberikan kehidupan yang baru. Makanya kehidupan dan kematian itu tidak pernah terpisah. Kematian adalah kehidupan yang baru. Kematian adalah kehidupan yang baru. Ya, karena dari kematian itu kita punya kehidupan yang harus kita jalani. Makanya di kematian itu ritualnya satu kali kematian, misalnya 3.000 sampai 4.000 orang yang hadir satu ritual. Satu orang yang meninggal itu karena semua orang yang berrelasi dengan dia atau pernah memiliki hubungan harus diundang. Makanya orang Marapu itu penting untuk kadang kenapa ritual itu, misalnya pernah dengar ketika orang adat itu mati bisa 6 atau 1 tahun baru dikubur. Itu di banyak tempat karena harus sampai semua orang itu diundang atau yang pernah ketemu gitu, yang memiliki hubungan, yang keluarganya tahu. Kedua, mempersiapkan hewan, karena ketika orang datang harus keluarga dekat kan bawa hewan misalnya. Nah di situ jadi yang saya melihat bahwa kematian itu punya satu tempat yang istimewa dalam Marapu. Nah kemudian yang menarik itu saya lihat ada tentu acara prosesinya adat panjang, itu semuanya memiliki makna-makna pesan-pesan tertentu. Yang saya lihat menarik itu selalu ada kuda yang dikorbankan. Misalnya karena saya lupa bahasa Sumbanya apa, tapi kuda itu adalah kuda tunggang untuk mengantar roh atau arwah atau nyawa dari orang yang meninggal
ke Paraing Marapu. Paraing Marapu itu kampung para Marapu. Kampung para Merapu. Itu dunianya Marapu yang di- yang meninggal itu. sudah mendahului di sana. Jadi kuda tunggang untuk mengantar mereka. Hmm. Jadi ada potong kuda, lalu setelah itu dagingnya itu dibagi-bagi. Kuda tunggang ke Paraing Marapu. Oke. Jadi Salah satu semuanya itu ya terhubung gitu ya. ya untuk mengantar, menghubungkan. Tempatnya di mana ya? Jadi kuda itu juga ikut Bareng yang meninggal ya, itu yang karena meninggal. mengantarkan itu kan bahasanya. Jadi setiap ritual itu dinikmati prosesnya, kita lihat keren sih maksudnya. Iya, iya, iya. Orang adat itu kayak ibadah kita di misalnya di gereja atau di masjid kan ada proses apa betul. Semua ada dihayati, dijalani. Benar. Dari Marapu. Betul, betul, betul. Ya, ya itulah mungkin yang membedakan dengan apa orang-orang modern gitu kan yang bahkan takut mati, Betul. ya kan? Bahkan ada proyek memperpanjang hidup yang karena mungkin pengen apa melawan kematian gitu kan. Proyek modern kan itu kan salah satunya Ya, mungkin ya Yuval misalnya salah satunya yang dia memprediksi bahwa di depan itu kematian itu bisa ditaklukkan kan karena ya. riset di barat itu kan udah cari-cari ya itu kan salah satunya dulu mungkin kalau misalnya orang mau udah kena stroke atau jantung nggak ada cangkok kan ya udah mati aja kan sekarang dengan ada teknologi dicangkok makin panjang hidupnya Ya. gitu kan Betul. ya itu salah satu yang mungkin proyek modern yang bisa dikatakan takut mati bukan takut mati pengen melawan kematian malah Ya, menaklukkan kematian malah kan pernah ada ya betul ya itu cara pandang kematian saya sebutnya menarik memang untuk masyarakat adat gitu dia ya salah satu juga saya mungkin itu ya karena saya satu juga studi agama gitu. Pernah belajar agama lain sedikit pasti tapi ketika ketemu ini ya mungkin seperti Haikal tadi kita seperti lihat hal yang baru yang kadang yang unik mungkin sedikit aneh gitu tapi unik maksudnya baru ya hal yang baru ya betul ya pada akhirnya mungkin titik temunya sama di spiritualitas itu kan ya maksudnya di hal-hal yang memang memiliki titik temu seperti nilai-nilai penghargaan gitu kan kasih sayang itu saya rasa di semua agama itu pasti ada ya hal seperti itu. Ya, di Marapu juga ada. Itu yang jadi salah satu inti teori tesis saya. Itu istilahnya adalah Lipayenu Lipatembi. Lipayenu Lipatembi itu Indonesia adalah ajaran kasih sayang. Indonesia bahasa nama Indonesia itu kasih sayang, cinta kasih. Jadi kenapa orang Marapu tetap menghormati para leluhur karena mereka mencintai para leluhur. Menyayangi apa yang sudah diwariskan. Kenapa orang Marapu menjaga alam? Karena mereka mencintai alam. Karena alam itu mencintai mereka. Dengan cara memberi makan, memberi oksigen. Saling. Jadi Lipayenu Lipatembi itu saya ketemu akhirnya. 3 bulan itu dapat. Wah ini ya. Tapi misalnya ya di Islam juga ada kan kasih sayang. Itu hidup dari praktik mereka. Menarik dari Marapu. Terakhir, apa yang ingin dikatakan dari pendidikan kepercayaan pendidikan kepercayaan lah atau bahasanya pendidikan agama leluhur dari riset yang sudah dilakukan atau setidaknya riset yang tengah berjalan. Ya, betul tengah itu pas kan, pas bab 3 kan, 5 jadi pas. Jadi ini secara umum atau secara khusus sebetulnya yang kita lakukan ini juga bagian dari pendidikan itu kan luas ya, podcast, lalu kelas, lalu artikel apa semua itu bagian dari pendidikan. Agama leluhur itu punya cara pendidikan yang unik, yang unik dimanapun, mau di Jawa maupun karena kalau susun riset kan kita harus ambil dari skop luas. Kenapa sampai Sumba itu sebetulnya
Ya nanti Haikal semester 3 menentukan tempat riset. Nah, itu ada pendidikan kepercayaan itu atau pendidikan agama Merapu punya cara yang unik, yang istimewa, yang butuh banyak aspek untuk mendukung. Misalnya begini, pedagogi atau pendidikan yang di saya teliti ini kan di konteks formalnya kan. Banyak orang bahkan kaget kenapa sudah ada pendidikan agama leluhur di sekolah. Oh ya. Yang kita saya juga tadi agak lumayan kaget. Lumayan kaget karena memang baru 2016, yaitu seriusnya baru 2018. Serius itu maksudnya harus didesak-desak dulu dari aktivis. Namanya kan kebijakan baru kan, butuh sosialisasi. 18, mantapnya 2020. Jadi kita itu baru 4 tahun. Baru 4 tahun itu transisinya panjang. Pendidikan itu hanya terjadi kalau seluruh aspek dari masyarakat adat itu direkognisi. Rekognisi itu pengakuan, tapi pengakuan yang sebangun dengan pemberian layanan, hak. Misalnya kalau masyarakat adat diakui, tanahnya harus dikasih, hak mereka untuk bisa kerja dengan KTP kepercayaan harus dikasih. Jadi hidup seperti agama yang lain. Kita kan setara. Kita kan sekarang yang kebetulan 6 agama resmi. Kenapa saya sebut kebetulan? Karena banyak hal, tapi artinya apa? Pendidikan itu, misalnya orang Merapu itu hanya bisa ritual kalau tanah mereka itu ada. Semua agama masyarakat adat, di Dayak misalnya, yang sekarang jadi tempat IKN itu kan ada kasusnya. Orang ritual itu hanya bisa menghargai atau belajar kalau sungainya itu ada. Di Kalimantan berapa komunitas Dayak yang sungainya sudah, Kalimantan itu kan sungainya rusak. Di Jambi misalnya, Sukanak Dalam. Jadi pendidikan itu bukan hanya soal apa yang didapat di kelas, tetapi didapat di kehidupan keseharian. Jadi saya menyebutnya, termasuk juga dalam tesis saya maupun di tulisan-tulisan yang lain, bahwa pendidikan kepercayaan ini bukti bahwa negara mengakui dan mencintai masyarakatnya. Pengakuan dan mencintai. Ya, karena akhirnya mereka bisa dapat, tetapi tidak berarti hanya itu saja yang harus ada. Nah, kenapa begitu? Supaya kita yang di luar masyarakat adat bisa memahami mereka punya pendidikan yang berbeda. Kalau misalnya agama lain kan, kalau tidak salah tiap hari tertentu harus ketika belajar di sekolah misalnya kan harus tetap harus ke masjid, harus ke gereja. Nah, masyarakat adat tanahnya tidak mau ritual di mana? Ibaratnya tempat ibadahnya hilang. Nah, apa gunanya mereka belajar di kelas tapi kesehariannya tidak dipraktikkan agamanya kan? Pendidikan kan intinya di luar kan? Di keseharian, cinta kasih pada mereka bisa ketemu pohon mereka menghormati, ketemu tanah nenek moyangnya. Berarti mereka bilang dulu tanah nenekmu tuh di situ, tapi sekarang diambil jadi pabrik. Saya ketemu gitu ada. Ya, Merapu tuh lawannya PT Jarum dan PT Wings, susah setengah mati kan. Banyak artikel di Jarum tuh bikin pabrik di sana. Jadi pendidikan itu bukannya soal di kelas, semua agama percaya itu kan, tapi pendidikan itu soal hak dan kehidupan keseharian, kehidupan orang Merapu, kehidupan agama leluhur dengan tanah nenek moyang. Jadi jangan lupa nonton Tanah Moyangku. Tanah Moyangku ada tuh, Watchdog lagi. Sorry kepanjangan, soalnya penting. Oke, sangat luar biasa. Terima kasih JR juga yang sudah berbicara atau berbagi tentang agama leluhur Merapu yang sangat luar biasa ya teman-teman. Yang pada intinya saling menghargai, kasih sayang, cinta kasih dan yang sejenisnya. Ya itulah intinya dari kemudian pendidikan kepercayaan, kemudian dan
ya pendidikan percayaan bukan hanya di ruang kelas, atau semua pendidikan pun jangan bukan hanya di ruang kelas Ya, tapi juga di dalam praktiknya. Yang lebih penting itu dalam praktiknya, karena pendidikan bukan sekolah gitu kan. Berbeda kan pendidikan dan Ya, sekolah, lebih luas dari sekolah. lebih luas dari sekolah gitu kan. Pendidikan bisa didapat di mana aja, sekolah hanya salah satu dari instrumen pendidikan. Betul. Terima kasih teman-teman, Terima kasih semoga juga. bermanfaat. See you next time.